tonton ya hingga selesai. Jangan lupa subscribe. Gratis. Anda bisa terus termotivasi dan sehat selamanya. Amin. Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Anda semua di seluruh tanah air? Jumpa lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Saya sangat bersemangat sekali pagi hari ini, mengingat beberapa waktu saya belum upload kembali terkait dengan video motivasi yang bisa memberikan sharing kepada saya dan Bapak Ibu sekalian serta rekan-rekan milenial di seluruh tanah air. Oleh karenanya, perkenankan saya di pagi hari ini untuk bisa memberikan sharing terkait dengan korupsi bansos Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi perhatian kita semua, masyarakat Superpower Indonesia di seluruh tanah air terkait dengan korupsi bansos ini. Namun, pada sharing motivasi di vlog saya pagi hari ini, saya ingin memberikan sebuah perspektif yang berbeda terkait dengan korupsi bansos ini, Bapak sekalian. Tujuannya adalah untuk kita bisa memberikan guidance, memberikan pedoman, memberikan koridor kepada kita untuk bisa menjadikan korupsi bansos ini menjadi titik tolak pembelajaran buat kita, sehingga kita bisa mewujudkan superpower Indonesia dan kemudian kita juga bisa mewujudkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, sehingga kesuksesan dunia akhirat bisa kita peroleh dengan baik dan lancar Bapak Ibu sekalian. Baik, simak terus video ini. Bagi Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan milenial yang belum subscribe channel Motivator Kunchoro ini, silahkan saya perkenankan untuk bisa mensubscribe channel ini ya, di tombol merah ini, silahkan. Bagi yang belum saja, bagi yang sudah, tetap saksikan terus sampai habis sharing di pagi hari ini terkait dengan korupsi bansos, sehingga kita lebih semangat, kita lebih antusias, kita lebih memiliki perspektif yang baik dan benar, sehingga bisa mengajak kita berlangkah menjalankan proses kehidupan ini dengan baik dan benar. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik Bapak sekalian, yang pertama terkait dengan korupsi bansos adalah, yang pertama sekali harus kita lakukan adalah yuk sama-sama kompakkan hati dan pikiran kita Bapak sekalian. Mengingat apa Bapak sekalian? Dalam kita menjalani proses hidup ini seperti bekerja, bagi yang Anda bekerja, ataupun bagi rekan-rekan yang masih kuliah, atau bagi Anda yang menjalankan bisnis seperti itu, mengkompakkan hati dan pikiran ini sangat penting sekali Bapak sekalian. Mengingat kalau hati ini kan selalu berubah-ubah ya. Tapi kalau pikiran Bapak sekalian relatif lebih konsisten, lebih stabil, lebih logik seperti itu. Yuk sama-sama saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu sekalian di seluruh tanah air untuk bisa memaksa diri kita untuk bisa mengkompakkan hati dengan pikiran kita. Yang menjadi pedoman adalah pikiran, ya. Jadikanlah pedoman pikiran. Hati kita paksa untuk bisa mengikuti jalan pikiran kita, ya. Mengingat ada istilah hati boleh panas, namun kepala harus tetap dingin Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya dasar itulah, yuk sama-sama kita kompakkan hati kita dengan pikiran kita, sehingga pemikiran, kemudian hasrat kita, kemudian perilaku kita, attitude kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia pekerjaan, dunia pendidikan, dunia bisnis, dan lain-lain, kita bisa menjalani proses hidup ini dengan baik dan benar, sehingga baik untuk kita dan baik untuk semua orang Bapak sekalian. Yang kedua, rubah mindset negatif kita Bapak sekalian. Ya, artinya merubah mindset negatif. Jangan terus kita selalu dinaungi pikiran-pikiran kita ini dengan pikiran-pikiran yang negatif. Yang negatif thinking, ya, mindset yang negatif. Jangan diisi pikiran-pikiran kita dengan pikiran negatif, ya. Apa sih contoh pikiran negatif itu? Misalkan kita selalu berprasangka buruk dengan orang lain. Terlebih lagi kita juga tidak boleh berprasangka buruk dengan Tuhan, seperti itu ya.
Jadi sikapilah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Entah Anda yang berbisnis, entah Anda yang sedang sekolah, entah Anda yang sedang bekerja, seperti itu. Jadi segala apapun, aktivitas apapun, aspek apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yuk sama-sama kita gunakan mindset yang positif. Jangan yang negatif. Sehingga kalau kita selalu menggunakan mindset positif, kita selalu optimis dalam menjalankan aktivitas kita, apapun yang kita kejar, seperti itu. Terutama tujuan kita adalah menjadi orang bahagia di dunia ini dan menjadi orang yang juga bahagia di akhirat nanti, bos. Itu tujuan luhur kita, bos sekalian. Ya. Kemudian yang ketiga, bos sekalian, P-nya adalah percaya diri atas kelebihan kita. Bapak Ibu sekalian, tadi yang dua sebelumnya juga mengarahkan kepada kita ini dan menambahkan kepercayaan diri kita ini agar apa, Bos sekalian? Agar selalu kita diajak untuk bisa percaya diri atas kelebihan kita, Bos sekalian. Ingat, Bos sekalian, kita ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang tentunya Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah zat yang memang betul-betul maha besar, maha segalanya, ya, maha pencipta segala macam. Sehingga kalau kita merupakan hasil ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, tentunya ini adalah sebuah karya yang maha terbaik. Bayangkan, Bapak sekalian, kita ini adalah hasil kreasi Tuhan yang maha besar, yang tentunya yang maha terbaik, ya. Jangan ragu lagi dengan kelebihan kita, ya, yakini atas kelebihan kita. Jadi setiap Anda melangkah, setiap Anda melakukan apapun aktivitas Anda selalu percaya diri, ya. Anda tidak ragu, Anda melangkah dengan mantap, melakukan segala sesuatu dengan langkah awal yang berani, yakin dan mantap. Pun sekalipun nanti terjadi mungkin kesuksesan atau kegagalan, terpenting adalah kita sudah yakin di awal, yakin pada saat dimulai, yakin pada saat memulai, sehingga kalau kita dasari dengan perasaan yakin, saya kok percaya sekali hasilnya juga akan baik selama kita melakukan kegiatan-kegiatan yang diniati dengan hal-hal yang baik, tujuannya juga baik, seperti itu. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, siapkan diri untuk hadapi sukses atau gagal, Bapak Ibu sekalian. Mengingat apa, Bu sekalian? Mengingat manusia itu hanya bisa merencanakan, melakukan tindakannya. Hasilnya kita tidak bisa menjamin apakah kita bakal sukses atau gagal, Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya, untuk mempersiapkan diri dan untuk tidak akan merasa kaget lagi menghadapi kegagalan, yuk sama-sama kita semua diajak untuk bisa mempersiapkan diri menghadapi kesuksesan ataupun kegagalan. Bapak sekalian, kenapa saya sampaikan ini? Mengingat banyak orang di luar sana hanya mempersiapkan dirinya siap menghadapi kesuksesan, Bapak sekalian, tanpa mempersiapkan dirinya menghadapi kegagalan demi kegagalan yang di luar rencana. Ya, karena manusia itu hanya bisa melakukan upayanya saja tanpa bisa memastikan apakah kita bisa berhasil atau sukses, seperti itu, ya. Jadi siaplah dengan kondisi Anda sukses ataupun Anda pun harus siap dalam kondisi menghadapi kegagalan demi kegagalan sebelum Anda menghadapi kesuksesan. Kalaupun Anda ditakdirkan oleh Tuhan, walaupun sudah mengupayakan yang terbaik, gagal, kemudian mengevaluasi, kemudian bangkit kembali, dan melakukan aksinya, tindakannya, terus-menerus, kemudian gagal lagi, kemudian evaluasi, kemudian melakukan tindakannya lagi, terus seperti itu, artinya Anda menghadapi kegagalan demi kegagalan, Anda tidak perlu bosan,
Anda tidak perlu merasa meratapi, ya. Jalani saja proses-proses itu, ya. Karena tidak mungkin Bapak sekalian, sebelum Anda menikmati kesuksesan atau keberhasilan, Anda pasti akan menemui kegagalan demi kegagalan. Siapkan diri Anda, ya. Yang kelima Bapak sekalian, bannya adalah, ya, banding-bandingkan diri itu tidak perlu. Dengan kata lain, jangan pernah Anda membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain, ya. Karena apa, Bu sekalian? Kalau Anda membanding-bandingkan dengan orang lain, ya, misalkan Anda saat ini berusia 40 tahun, atau 60 tahun, atau 50 tahun, tapi Anda belum sukses dan berhasil, biasanya Anda akan merasa meratapi, ya, merasa akan menjadi orang gagal seumur hidup, ya, merasa Anda tuh tidak berarti dalam kehidupan ini, ya. Karena apa, Bu sekalian? Karena Anda membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain, seperti itu, ya. Jangan banding-bandingkan. Mengingat apa, Bu sekalian? Mengingat dalam kehidupan ini, setiap manusia, semua manusia itu masing-masing punya jalan hidupnya masing-masing, ya. Ada pribadi-pribadi yang usia 30 sudah sukses dan berhasil, ada yang belum, ya. Ada yang usia 25 tahun sudah sukses dan berhasil, ya. Ada juga yang belum. Mungkin pribadi yang lain adalah baru menemukan kesuksesan di usia 50 tahun, ya. Ada pula yang mungkin baru menikmati kesuksesan dan keberhasilan itu di usia 60 tahun, ya. Bahkan 70 tahun. Artinya apa? Tidak bisa semua orang itu dalam kehidupan di dunia ini, walaupun memulai upayanya untuk mewujudkan impian yang terbaik itu sama-sama dari nol, ya. Tapi pencapaian garis finishnya masing-masing individu, miliaran orang di dunia itu berbeda-beda, Bu sekalian. Jadi Anda tidak perlu membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Tetaplah yakin dengan diri Anda, jalani saja hidupan Anda, jangan Anda banding-bandingkan, karena satu dengan yang lain itu berbeda. Berbeda tapi bukan berarti kalau yang duluan berhasil itu hebat, atau yang belakangan berhasil itu tidak hebat. Bukan seperti itu. Yang memiliki kehebatan itu hanyalah Tuhan. Manusia itu hanya menjalankan perannya saja yang sudah digariskan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga apa? Yuk sama-sama yakinkan diri Anda untuk bisa tetap menjalankan aktivitas kegiatan untuk mewujudkan impian-impian Anda yang terbesar, sehingga Anda terus punya energi untuk bisa menjalani proses demi proses, kegagalan demi kegagalan sebelum Anda menghadapi keberhasilan dan kesuksesan Anda, ya. Kemudian Bapak sekalian, yang keenam adalah sosok siapa jadi panutan, ya. Bapak sekalian, rekan-rekan milenial di seluruh tanah air, silakan Anda menetapkan siapa mentor-mentor Anda yang bisa Anda jadikan panutan dalam kehidupan Anda. Silakan Anda tentukan mentor Anda siapa, karena itu penting sekali. Bapak sekalian, untuk menentukan mentor itu adalah pribadi-pribadi yang tentunya masih hidup, ya. Karena kalau mentor itu sudah meninggal, ya, artinya kita tidak bisa lagi berdiskusi secara langsung, ya, mendapatkan pencerahan-pencerahan dari mentor dimaksud, sehingga bisa memberikan kita pengertian-pengertian, pencerahan-pencerahan, sehingga kita terus, kalau kita menghadapi kegagalan demi kegagalan, kita masih bisa berproses, bisa menjalankan terus aktivitasnya, terus termotivasi, terus bersemangat untuk bisa mewujudkan tujuan hidup kita, yaitu mewujudkan superpower Indonesia dan mewujudkan kebahagiaan kehidupan di dunia maupun di akhirat, sehingga kita total bahagia. Demikian Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia, dan salam superpower Indonesia.